Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Materi di pagi hari ini saya beri judul ibadah yang ikhlas dapat menghancurkan dosa. Jadi di dalam setiap peribadatan agar diterima Allah sebagai amal yang bernilai ibadah, maka perlu kiranya kita memperhatikan masalah lahir batin di dalam setiap amal yang kita lakukan. Hal ini dikemukakan mengingat banyak sekali keterangan-keterangan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menerangkan tentang seorang yang kelihatannya melaksanakan ibadah, tapi justru mereka tidak memperoleh apa-apa dalam ibadahnya itu, dan bahkan menyerumuskan pelaku ibadat itu sendiri menjadi celaka. Hal ini disebabkan karena kurang memperhatikan masalah batiniah di dalam pelaksanaan ibadahnya. Namun manakala dalam ibadatnya memperhatikan masalah lahir dan batinnya, dalam pelaksanaannya justru akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu diterimanya ibadahnya, dan keikhlasan itu dapat menghancurkan dosa sekalipun dosa yang telah diperbuat oleh seorang pelacur sekalipun. Hadirin rahimakumullah. Ada 4 model amal ya di dalam beraktivitas. Yang pertama, amal itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tetapi niatnya bukan lillah. Nah, amal yang semacam ini tertolak, tidak dinilai ibadah. Nah, sebagai contoh, misalnya orang itu melakukan sholat dengan benar, qauliyahnya, perkataannya, bacaannya benar, fi'liyahnya, gerakannya benar, tapi niatnya tidak lillah. Ini tidak diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Ini bisa dijelaskan oleh Allah dalam Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa dikatakan Allah celaka? Karena mereka itu lalai dan berlaku riya, bukan ikhlas tapi riya. Ini penyebabnya. Jadi amal pertama itu dilakukan dengan benar, tapi niatnya salah, tidak lillah, maka amalan itu tidak diterima sebagai amal ibadah. Yang nomor 2, niatnya benar, lillah, tapi caranya tidak lillah. Ini juga tidak diterima. Sebagai contoh, ketika orang itu niat ikhlas karena infak dengan niat karena Allah, sudah benar, tapi caranya dalam berinfak itu dia merampok dulu, mencuri dulu. Nah, ini cara yang nggak benar, sehingga caranya nggak benar tapi niatnya benar, juga tidak bernilai ibadah. Nah, yang ketiga adalah amal itu dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, juga tidak diniatkan karena Allah. Lawang yang sebagian aja tidak diterima, apalagi yang kedua-duanya tidak menurut Allah dan Rasulnya. Niatnya sudah nggak benar, yang dilakukan juga tidak benar. Apa itu misalnya? Bangga-banggaan minum khamr. Nah, ini termasuk sesuatu yang tidak diterima oleh Allah sebagai amal ibadah.
Yang nomor 4 adalah dilakukan dengan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, niatnya juga karena Allah. Maka amalan semacam ini yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Jadi kalau kita mau mengukur amalan kita diterima atau tidak, sebenarnya bisa dilihat dengan ilmu seperti itu tadi. Contohnya orang yang puasa misalnya. Puasa dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dijaga semua aturan-aturannya dan sebagainya. Niatnya karena Allah, paham itu adalah perintah Allah. Maka ibadah semacam ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh daripada macam-macam ibadah. Jadi orang yang mengerjakan ibadah puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan dan diniatkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, ibadah yang seperti inilah yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 macam model ibadah tersebut, yang diterima ibadahnya adalah amalan yang melibatkan Allah dalam amalan tersebut, sehingga menghasilkan suatu ibadat yang memiliki daya penghancur dosa. Ya. Apapun amalan yang diridhoi oleh Allah, yang diikutkan Allah di dalamnya, ya, maksudnya amalan apa saja yang kalau kita niatkan lillah karena Allah, itu akan menghasilkan suatu ibadat yang luar biasa, bagaikan bom atom yang dapat menghancurkan apapun atau berapapun, apakah itu berupa jin, berupa setan, berupa hantu, ataupun dosa, seberapapun besarnya akan hancur berkeping-keping terkena getaran Allah yang maha dahsyat. Kita lihat kisah dalam sebuah hadis tentang seorang pelacur yang memberi minum anjing, maka Rasulullah mengatakan itu loh, orang akan masuk surga. Ya. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi tentang seorang pelacur yang memberikan minum pada seekor anjing yang sedang kehausan di padang pasir yang panas, lalu Rasulullah mengatakan bahwa itu masuk surga. Kemudian bagaimana logikanya seorang pelacur yang hanya memberi minum seekor anjing bisa masuk surga? Masuk akalkah pernyataan Rasulullah tersebut? Ada sebuah kisah dialognya Presiden Soekarno, presiden pertama, dengan seorang profesor. Tentang apa? Tentang kebenaran secara logika terhadap pernyataan Rasulullah tadi tentang pelacur yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan pelacur itu akan masuk surga karena memberi minum itu tadi. Menurut Soekarno, pernyataan itu tidak logis. Sebab untuk masuk surga itu dibutuhkan pengorbanan beribadah yang sangat lama kepada Allah secara terus-menerus. Sedangkan pelacur itu hanya memberi minum kepada anjing saja, ya, dan itu dikatakan masuk surga. Nah ini menurut Soekarno nggak masuk akal. Karena dia bahasanya bahasa eksakta, bahasanya bahasa logika. Nah, dialog inilah yang terjadi antara Soekarno dan profesor. Sebenarnya Soekarno juga sangat setuju dengan pernyataan apa yang dikatakan Rasulullah itu tadi, sebab dia pun merasa banyak dosa. Dia ingin mati dengan senyum dan masuk surga walaupun dia merasa hidupnya banyak dosa. Sebenarnya hatinya cocok, tapi logikanya tidak masuk. Bagaimana seorang pelacur memberi minum anjing saja, amale gak ono, memberi minum anjing saja, kok Rasulullah mengatakan masuk surga, itu bagaimana logikanya? Nah, Soekarno kepingin logikanya kayak apa kok Rasulullah mengatakan bahwa yang seperti itu adalah masuk surga. Lalu sang profesor ini hening sejenak. Bahkan Soekarno sudah mengatakan bahwa sudah 10 tahun cari jawabannya belum ketemu. 10 tahun. Logikanya apa itu?
Nah, sang profesor hening sejenak, berdiri dan meminta kertas. Sambil berkata, profesor tadi mengatakan sudah 10 tahun tak ketemu jawabannya, coba kita lihat. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah 2 menit saja saya coba memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, ini loh hebat ini. Nah, Bung Karno adalah seorang insinyur dan saya adalah ahli kimia, kata profesor itu, atau ahli fisika. Jadi bahasa kita itu sama, yaitu bahasa eksakta. Lalu karena dia bahasanya bahasa eksakta, lalu ditulis juga dengan model-model pembuktian secara eksakta. Ditulis itu 10. Kalau dibagi 10 sama dengan 1. Betul kata Soekarno. 10 kalau dibagi 100 itu sama dengan 1/10. Iya kata beliau. 10 kalau dibagi 1000 itu sama dengan 1/100. Betul kata beliau. 10 kalau dibagi 10.000 sama dengan 1/1000. Ya kata beliau. Nah, ini membangun logika. Berarti apa yang disampaikan nanti secara logika itu benar. Nah, kemudian menginjak pada masalah inti. 10 dibagi tidak terhingga itu sama dengan 0. Iya kata beliau. Maksudnya nih, 10 akan habis terbagi oleh tidak terhingga. Betul kata beliau. 1 juta itu akan habis terbagi oleh tidak terhingga. Ya, 10 atau berapapun itu akan habis terbagi oleh tidak terhingga. Nah, berapa saja, nah, ditambah apa saja akan habis terbagi oleh tidak terhingga. Ya kata beliau, dosa itu akan habis terbagi oleh tidak terhingga. Ya kata beliau. Nah, 1 dikalikan tidak terhingga juga sama dengan 0. Ya kata beliau. Setengah dikalikan tidak terhingga juga sama dengan 0. Ya kata beliau. 1 dzarrah dikalikan tidak terhingga juga sama dengan 0. Ya kata beliau. Nah, sang wanita walaupun hanya 1 dzarrah jasanya, bahkan terhadap seekor anjing sekalipun, ya, menggandengkan gerakannya tadi, memberi minumnya tadi itu dengan yang Maha Akbar. Artinya dengan niat ikhlas karena Allah, mengikut sertakan yang Maha Akbar dalam gerakan-gerakannya, ikhlas karena Allah, maka hasil dari gerakannya itu menghasilkan ibadat yang begitu besar, langsung dihadapkan pada dosa-dosanya yang pada saat itu hancur berkeping-keping diterpedu oleh pahala yang maha besar itu. Inilah jawaban secara logika yang ditunggu-tunggu oleh Soekarno, dan dia menyatakan benar kok. Jadi selama ini yang mereka Soekarno ini berpikir bagaimana logikanya kok bisa masuk surga seperti itu, ternyata seperti itu karena amal yang dikaitkan lillah, dikaitkan Allah di dalam gerakannya itu menghasilkan satu ibadat yang luar biasa. Makanya selalu kalau di dalam konsep ibadah itu 2, yaitu dilakukan dengan lahir, dengan batinnya, juga dengan fisiknya, lahir dan batin. Makanya kalau sholat itu tidak pernah dikatakan melakukan sholat, tidak pernah, tapi tegakkan sholat. Aqimis sholata, tegakkan sholat. Nah, karena ditegak itu berarti punya rohnya itu adalah lillah karena Allah. Itulah yang dituntut untuk kita terutama di tahun 2023 ini, supaya amalan-amalan kita tidak tersia-siakan. Mari kita kembali koreksi diri untuk mengukur apakah amalan kita betul-betul sudah lillah atau belum. Kalau belum, kita rujuk, kita kembali kepada teori bahwa dengan keikhlasan itu akan menghancurkan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang manusia itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.